Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Aku dipayun ngaturkeun nuhun ka para warik sadayana bikin tentang maregreg da tadi tos bulu nya. Alhamdulillah hujanan kesios dan atur nuhun kana kasutinganana. Hilap oge orang ngaturkeun nuhun urang ngaturkeun syukur ka Allah nu tos dipasihan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillah urang dipasihan kesempatan tiasa ngariung silaturahmi milari ilmu. Mugi-mugi dina nampina ilmu ieu sareng dina ngadeukkeun ilmu ieu tiasa manfaat ka sadayana, manfaat dunia akhirat. Dugi materi nu bade didugikeun nyaeta pemburuan dan sembelihan. Jadi sok emut teman itim nya pemburuan teh tukang bebedil. Dicanak tina kitab Bulughul Maram. Fikih berdasarkan hadis. Judulna pemburuan dan sembelihan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha kalban ila kalba masyatin aw saydin aw zar'in intu min ajrihi kula yawmin tiratun. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing penjaga ternak atau untuk memburu atau untuk menjaga tanaman, maka pahalanya dikurangi tiap-tiap hari 1 kirot. Jadi sanes nampak. Jadi pahalanya itu dikurangi tiap hari 1 kirot. 1 kirot itu 1 ganjaran itu. Ya nanti dijelaskan ya Allah. Di sini 1 kirot. Muttafaqun alaih. Jadi yang biasa memelihara anjing tidak diperuntukkan untuk menjaga tanaman, untuk berburu, itu merugikan ya. Wa an Adi bin Hatimin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arsalta kalbaka fadkurismallahi alaihi fa in amsaka alaika fa adraktahu hayyan fadbahu wa in adraktahu qad qutila wa lam yakul minhu fakulhu wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghayrahu wa qad qatala fala taqul fa innaka la tadri ayyuma qatalahu wa in ramaita bisahmika wadkurismallahi ta'ala fa in goba anka yauman falam tajid fihi ila asara sahmika fakul insita wa in wajadtahu ghariqan fil ma'i fala taqul. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhu Muslimin. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu lepaskan anjingmu untuk berburu, bacalah bismillah dahulu. Kalau ia dapat menangkap buruan itu dan kamu dapati masih hidup, sembelihlah ia. Dan apabila disembelihnya sudah mati dan anjing itu tidak memakannya, kamu boleh memakannya. Dan kalau kamu dapati anjingmu bersama anjing lain dan buruan itu telah dibunuhnya, maka janganlah kamu memakannya.
karena kamu tidak tahu anjing yang manakah yang membunuhnya. Dan apabila kamu menembaknya panahmu, hendaklah membaca bismillah. Dan kalau buruan itu menghilang selama 1 hari, kemudian kamu dapati buruan itu dan tidak ada padanya bekas tembakan kecuali bekas anak panahmu saja, makanlah ia kalau kamu mau. Dan apabila kamu mendapatinya tenggelam di dalam air, janganlah kamu memakannya. Muttafaqun alaih. Dan ini lafaz Muslim. Jadi kalau mau melepaskan anjing buruan, dilepaskan itu kita bacakan bismillah. Kalau didapat anjingnya buruannya itu belum mati, maka sembelihlah katanya. Kalau disembelihnya sudah mati, boleh dimakannya. Kalau anjing yang memburunya itu tidak memakannya, hanya membawanya saja. Tapi kalau anjing buruannya bersama temannya itu diragukan, tidak boleh dimakan. Karena mungkin anjing yang mana yang membunuhnya gitu. Ditanya nah hese kan anjing. Kuduku Nabi Sulaiman. Wa an Adi radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sayyidil mi'radi faqala idza asabta bihadihi faqul wa idza asabta bi'aridi faqatala fa innahu waqidun fala taqul. Rawahul Bukhari. Dari Adi radhiyallahu anhu, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berburu dengan tongkat berujung besi tajam. Beliau bersabda, kalau kamu dapat mengenai buruan itu dengan yang tajamnya, maka makanlah ia. Dan apabila engkau mengenainya dengan tangkainya sampai mati, maka binatang itu mati dipukul, janganlah engkau makannya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi pamipai ku gagang nama tidak boleh dimakan, tapi kalau dengan yang tajamnya itu boleh dimakan. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna qauman qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna qauman ya'tunana billahmi la nadri adaqaru ismaullahi alaihi amla faqala samullaha alaihi antum wa quluhu. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya suatu kaum berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya suatu kaum telah datang kepada kami sambil membawa daging yang kami tidak mengetahui apakah waktu disembelihnya itu mereka menyebut nama Allah atau tidak. Maka beliau bersabda, bacalah oleh kalian bismillah dan makanlah. Diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi kalau ragu-ragu dagingnya, setelah ditanyakan kepada Nabi, cukup dengan bismillah gitu, dan kemudian dimakannya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil hadfi wa qala innaha la tasidu soedan wala tanka'u aduwan walakinnaha tafsiru sinna wa tafqa'ul aina. Muttafaqun alaih wa lafdhu li Muslimin. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berburu dengan menggunakan batu kerikil. Dan beliau bersabda, sesungguhnya batu kerikil itu tidak dapat dipakai berburu dan tidak dapat dipakai melukai musuh, tapi ia bisa memecahkan gigi dan membutakan mata. Muttafaq alaih. Dan ini adalah lafaz Muslim. Jadi mulai pemibarudak air mah sepratan banyak biar batu kerikil mah terus paeh manukna teh. Nah itu tidak boleh dimakan. Wa Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidu syai'an fihi ruhu waradun. Rawahu Muslimun.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian membuat bulan-bulanan atau sasaran dalam latihan menembak atau memanah dengan makhluk bernyawa. Diriwayatkan oleh Muslim. Karunya ongkong misalnya teh diajar menembak aya kupu-kupu tuh tembak kupu-kupu atau papatong. Nah, itu tidak boleh ya apa. Jadi harus dengan apa saja lah yang batu atau botol atau apa. Jadi jangan memakai makhluk yang bernyawa. Diriwayatkan oleh Muslim. An Ka'b bin Malikin radhiyallahu anhu anna imra'atan dabahat syatan bihajarin fasu'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa amara bi aqliha, rawahul Bukhari. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya seorang wanita menyembelih seekor kambing dengan pisau dari batu. Lalu ditanyakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang itu dan beliau menyuruh memakannya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi menyembelih dengan batu yang seket, mungkin batunya yang tajam, jadi boleh. Dan juga di sini ibu seorang wanita, jadi wanita juga boleh menyembelih kambing di sini atau menyembelih ayam bisa kalau berani. Diriwayatkan oleh Bukhari. Wa an Rafi ibni Khadijin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma'an harodama wa dzukira rasmaullahi alaihi faqulu laisa sinna wa dhufru amma sinu fa'admun wa amma dhufru famuddal habasati, muttafaqun alaih. Dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa saja yang dipakai untuk menyembelih dan disebut nama Allah maka boleh kamu makan. Jadi menyembelih dengan apa saja asal dengan nama menyebut nama Allah boleh makan. Bukan gigi dan kuku, sebab gigi itu adalah tulang dan kuku itu adalah senjata orang Habsyi, muttafaq alaih. Kalau mendak manuk ditewak benang dipaehan teu aya pesona dicocok kuku-kukuna panjang seret bisa. Nah itu tidak sah, tidak boleh. Atau terus digegel we cenah ieu bulungna terus pae, itu tidak boleh. Tadi di sini yang disebutkan dengan apa saja boleh, yang tidak termasuk dengan batu kerikil tadi tidak boleh batu kerikil, dan tidak boleh dengan kuku dan senjata, karena dengan gigi adalah tulang dan kuku itu adalah senjata orang Habsyi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayub tala syai'un minad dawabi sabron, rawahu Muslimun. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh sesuatu binatang dengan dilempari. Diriwayatkan oleh Muslim. Dipaehan da sieun ti kajauhan bare di baledogan yang ti kapae. Jadi tidak boleh membunuh sesuatu binatang dengan dilempari. Diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinu dibhata wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dabihatahu, rawahu Muslimun. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala macam.
Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Maksudnya membunuh binatang, ya bukan membunuh manusia. Dan apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hendaklah seseorang di antara kamu meruncingkan atau mempertajam pisaunya dan cepat mematikan sembelihannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Jadi binatang yang akan disembelihnya harus diperlakukan dengan baik. Jangan disiksa dengan pisau yang mintul, atau jangan digereksal-gereksal gitu karunyanya. Jadi harus ditajamkan pisaunya. Ulah sinanumpokeun anu sejenna gitu karunya. Wan Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daqatul janini daqatu ummihi rawahu Ahmadu wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara menyembelih yang dalam kandungan itu cukup dengan menyembelih induknya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Meureun mencit bae ke kandungan gitunya bisa tada terang gitu korban gitu. Jadi cukup nu dipencit mah indungna bae. Kayak meureun milu pae anak namanya gitu. Indungna teu bernapas. Terus dia di ruangan dipencit anak. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu yakfihi ismuhu fa inna siya ayusammiya hina yadbahu wal yusammi tsumma yaqul akhrajahu Daraqutni wa fihi rawin fi hifdihi dhafun wa fi isnadihi Muhammad ibn Yazid ibn Sinanin wa huwa saduqun dhaiful hifdi wa akhrajahu Abdur Razziqi bi isnadi sahihin ila ibni Abbasin mauqufan alaihi wa lahu syahidun inda Abi Dawud fi marasilihi lifad bilafdi dabihatul muslimi halalun dafaras maulahi alaiha amlam yadkur warijaluhu muwathikun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam itu cukup dengan namanya. Apabila ia lupa membaca bismillah tatkala menyembelih, hendaklah ia membacanya nanti. Kemudian apabila ia lupa membaca bismillah tatkala menyembelih, hendaklah ia membacanya nanti. Kemudian boleh ia makan. Dikeluarkan oleh Daraqutni dan padanya ada rawi yang lemah hafalannya. Dan pada sanadnya ada rawi bernama Muhammad bin Yazid bin Isinan. Ia orang yang jujur tapi lemah hafalannya. Dan dikeluarkan pula oleh Abdur Razzaq dengan sanad yang sahih mauquf sampai di Ibnu Abbas. Dan hadis ini mempunyai saksi atau syahid pada riwayat Abu Daud dan marasilnya dengan lafaz sembelihan orang Islam itu halal dibacakan bismillah atau tidak, dan rawi-rawinya dapat dipercaya. Rupanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini perlu dibahas, banyak yang kurang mengerti, dan di sini singkat-singkat penjelasannya. Untuk itu, untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Mang Haji Udin untuk menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya anu diteruskan. Anu terakhir, orang muslim menyembelih tidak baca bismillah, maka itu
Itu halal itu mah. Halal. Sembelihan orang Islam itu halal, dibacakan bismillah atau tidak. Kalau atau tidak, Dan rawi-rawinya dapat dipercaya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang Islam itu cukup dengan namanya. Apabila ia lupa membaca bismillah tatkala menyembelih, hendaklah ia membacanya nanti. oh sudah bismillah. Kemudian boleh ia makan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis di Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu yakfihi ismuhu fa inna siya yusammiya hina yadhbah falyusammi summa liyakul akhrajahu ad-Darqutni. Terus wa fihi rawin fi hifdhihi dha'fun wa fi isnadihi Muhammadun ibn Yazid bin Sinan wa huwa saduqun dha'iful lafdi dhaiful hifdhi wa akhrajahu Abdur Razzaq bi isnadin sahih ila Ibn Abbas mawqufan alaih walau syahidun inda Abi Dawud fi marasilihi bilafdin dhabihatul muslim halal dzakara ismallah 'alaiha am lam yadhkur wa rijaluhu muwassikun. Kata hadis pokoknya nyembelih aja muslim tadi pamihila mata naon sembelihan anak halal tuh pokoknya anak nyembelih aja muslim disebut muslim ditinggal tina namina nih ya al muslim yakfihi ismuhu ya di ningali jan muslim eta teh ningali namina dina aya kitab disebutkan jantan baca bismillah teh anjuran dina Imam Malik teh memang wajib ya kedah gitu ya. Imam Hanafi hukumna wajib. Imam Syafi'i nganjurkan, ya, nganjurkan sebab kajian muslim bismillah tos di awas tengah waktu, jadi cukup jadi anjuran wungkul dina aja. Maka dina riwayat nusanisna dhabihatul muslim halalun, pokoknya sembilihan aja muslim halal. Dzakara ismallah 'alaiha am lam yadhkur, di sebab di penutup hadis ya bari nyebat Allah Ta'ala binta kita teh sembilanana halal. Pokoknya muslim menyembelihna. Gitu ya. Jadi sembelihan jangan muslim halal. Pamili bismillahan jangan langsung saya. Terus nu ieu anu Kayak anakan. Nah, cara menyembelih yang dalam kandungan itu cukup dengan menyembelih induknya, diriwayatkan oleh Ahmad dan disahkan oleh Ibnu. Dakatul janin dakatu ummihi, di hadis upami dijero induk hewan anu tiasa di emam teteh sembelihan anak ngiring ka indukna Terus dikeluarkan untuk dipencet teh. pami janin anu keluar di perut indukna teh dina kayan paeh gitu ya. Tapi pami hirup eta teh dina pendapat para ulama dipencet biasa. Atau diingu. Kemudian dia mau diingu. Jadi eta teh anu nuturkan indukna teh upami paeh, upami dikeluarkan ke paeh, upami hirup yang dipencet. Tekan diingu.
Atau kana ingo ya bab masjid ya teh. Bab masjid. Bab nyembelih. Banding ingo ngata ingo. Tak kelepat bab iya mah gitu. Ya. Jadi bab na itu bab nyembelih, bab masjid. Jadi pami anaknya ke indungnya sembelih gitu ya. Pas disisit dikeluarkan anaknya paek. Itu berarti ngiring ka indukna tata gitu. Itu tapi halal imam silakan aja. Tadi pacidai maksana. Tapi pami tos disisit indukna dikeluarkan anakna hirup anakna teh ya pancit. Anakna pancit silakan. Rawas itu teh biasa. Satu kilo. Sakirot teh mirip sarang sadinar dina iya teh. Tadi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering kapirang sakirat. Kadang-kadang kirot itu teh di hadis Nabi kiasan karena bentuk seueur ya. Tapi kadang-kadang hartosna teh aya gram-gramanana itu teh. Di ukuran anak. Oh, aya ukuranana. Jadi kadang-kadang dianggap bahasa kiasan itu teh. Misalnya kieu jalmi anu takziah dugikeun nyolatan, ngiring nyolatan terus uih teu ngiring ke kuburan, keng sakirat istilahna. Jalmi anu takziah ya nyolatan dugi ka ngurepkeun kenging 2 kirat istilahna. Nabi taros itu teh. Pahalana kenging 2 kenging sakirat upami nugikeun salat terus uwi kenging sakirat. Upami dugikan ngurepkeun uwi 2 kirat. Ditaros Nabi. Ari sakirat sabaraha gitu ya. Maka Rasulullah ngawalar sakirat langkung ageng dibandingkan gunung Uhud. Tukang gede berarti sakirat gitu mah. Itu sebab langkung ageng batan gunung Uhud. Iya mah katingalina ieu mah kiasan ya teh. Harga pahala di situ. Pahala, mohon pahala. Tak. Jadi kadang-kadang kirat teh dihartoskan gitu dina hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mono hadis lo tadi di awal ya. Man ittakhadha kalban illa kalba masyiatin aw saydin aw zar'in untuk kisah min ajrihi kulla yawmin qiratun muttafaqun alaihi. Jalmi anu ngingu anjing ya sajabi salian anjing kangge buruan tanapi anu ngajaga tanaman itu pahala ibadahna tiap-tiap dinten bakal dikurangan sakirat ya kiratun upami ya ngumpul anjing teh. Ya maksana aya pengaruhna kana amal urang maksana kanu gaduhna pengaruhna teh tiap dinten sakirat istilahna ningali dina riwayat teh disebutkan dina keterangan kirat di dia teh aya ukuran-ukuran sapertos sakirat disebutkan sami sareng sadinar sakirat teh sadinar 4,4 gram seperapat besarnya 4 gram seperapat. Jadi segitu ukuran nanti gitu ya. Sekirat upami di gram-gramkan salian bahasa tadi teh salian bahasa kiasan teh gitu ya. Jadi aya bahasa kiasan dina hadis, aya bahasa nuduhkan karena ukuran dosa gitu ya. Ya dosa itu. Jadi tiap-tiap dintena eta jalmi anu ngingo anjing salian kangge buruan sareng ngajaga tanaman teh balaki bakal dikurangan itu na pahala tina amal lah gitu. Wallahu a'lam.
Jatan aya ukuran gram, aya ukuran kiasan dina penjelasan hadis. Wallahu a'lam. Anjing eta teh aya anu dipiwarang ka urang dipiwarang paehan dia. Anjing nu warna hidang. Anjing warna hidang. Anu hidang telek gitu. Jadi hitam mulus gitu ya. Teh margina eta teh bagian tina bentukan setan kadang-kadang gitu ya. Alhamdulillah. Upami nu sajan itu urusan miara na ukul, tujuan miara anak. Allahu a'lam. Anjing pelacak gitu ya kan mahal pami yang binatang itu bukan binatang itu kalau terlepas yang dihalang bangkainya itu ikan dan belalang ayeuna upami ikan aya batasan ukuran besar kecilnya ada teh untuk dimakan bangkainya itu ikan misalnya paus terdamkar kayak apa bisa dimakan atau enggak taya ukuran anak pakai ngan dina fikih engkena aya anu dianjurkan taina dibersihan upami laukna ageng upami laukna alit itu teu naon-naon jeung tai-taina oge halal maksana ayeuna ukuran alit sareng ageng na kumaha tah masuk tenggorokan. dina fikih upami masih kene masuk ti korok itu berarti lauk alit berarti Teri. iya. Teri teri beul. Jadi masih kena masuk ke dia teh. Jadi mau dimam itu masuk ti korok itu masuk alit. Jadi taina teh dipican oge teu naon-naon ya, teu naon-naon. Itu bargina kalebat alit. Tapi pamitos teu lebat ka ti korok eta teh berarti ageng, eta teh dipican taina gitu ya. Pican taina. Indah berarti pintu. Maka upami dina nurutkan hadis saaya nama sebetulna lauk eta teh anu paeh eta teh anu lauk naon itu halal istilahna gitu halal tapi kena aya anu langkung ieu istilah ihtiyat istilahna ihtiyat teh harus hati-hati itu taina kudu dipiceun dianjurkan dipiceun tapi ente oge teh naon-naon sebablah eta teh tos kalebet kana laukna eta teh. Jadi mangaya istilah perbedaan pendapat ulama teh gitu ya. Maka aya anu hati-hati pisan kana pindang margina taina mungkin eta teh nuju teh acan dipiceunna teh mungkinna di mana dipindang kan kitu ka dieu taina mah. Gitu. Tapi sapali ulama mah nyebatkan eta naon-naon da. Tama sebab tos dihalalkan ya. Halalkan. Jadi bukan lauk eta teh tos di halalkan. Kalau batoge simat ya, simat. Jadi simat kalau batoge dihalalkan. teras binatang kene mah Terus kehda di laut kan mungkin aya aran anu mirip sareng hewan darat anu diharamkan. Misalnya anjing laut gitu ya. Itu nama. Kan aran tuh mah gitu ya. Jadi halal-halal saja. Bukan yang di laut. Ya yang di hadis Nabi gitu. Jadi hanya namanya saja. Namanya saja. Allahu a'lam. Allahu Kalau a'lam. ikan yang bernapas dengan paru-paru, jika lumba-lumba Di laut. ya. Ya nukkan hadis mah ya halal. Ya. Wallahu a'lam. upami binatang darat upami binatang buas haram upami binatang laut upami aya nu buas kumaha eta haram Binatang laut ya. binatang laut Ikan disebut Nabi itu. kalau ada
Upami air. anu di laut teh kan teu halal gitu ya. Pokoknya tersanding dengan laut semua gitu. Wallahu a'lam. Tadi nusanis nanti ngenaan sembelihan. Bang Haji, Wah. tadi di hadis itu disebutkan alat berburu teh anjing, ombak, panah, bedil angin kumaha teh. Sami. Ta nuju bade ngabedil teh maca bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Gitu. Masjidna ku mesin Baca tanono. biasanya. Yes. Tanono. Terus mayang nimlat, Itu teh sunnah ya. Sunnah yang berat. Aku mesin teh halal. Halal, silakan aja. Ayam garantungkeun. Silakan. Bismillah pokoknya itu. Bukan Islam. Tadi disebut innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhata wal yuhidd ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik gitu ya. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhata. Oh, kalau membunuh, bunuh dengan baik. Kalau apa? Menyembelih dengan baik ya. Jadi membunuh juga, membunuh dengan baik artinya dengan segera, cepat ya. Nanti ada membunuh orang karena hukuman rajam ya, rajam. Maka batunya nanti sampai dijelaskan batunya. Yang terlalu kecil jangan, karena lama matinya ya. Yang terlalu besar jangan, karena menyiksa ya, gitu ya. Tapi batunya sedang saja. Itu sampai dijelaskan gitu di kitab-kitab fikih. Ya. Terus di antara menyembelih yang baik, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Pisau untuk sembelihan ditajamkan ya, tajam. Jadi yang tajam. Dan nanti ketika mengasah bukan diasah di dekat binatang yang mau disembelih, jadi di tempat yang jauhnya. Jadi jangan sampai terlihat oleh binatang yang mau disembelih. Ya, kecuali tempatnya sempit apa gitu ya. Tapi itu kesunahan ya. Kesunahan. Mungkin kalau binatang disembelih, terus kan sok kekejutannya teh. Nah, kata dikatakan sudah meninggal, mati Mati. Ayeuna mau aya nu katabrak terus enggak dikunci, maksudnya masih hirup kan ada yang kekarjetan itu enggak. Jadi hirupna upami anu normal mah itu kudu putus dua itu teh. No pokok nyaeta jalur makanan ya di lehernya itu. Jalur makanan. Yang kedua ada urat di pinggirnya itu. Yang tadi kerongkongan yang tadi itu. Jadi ada urat lagi di sebelah kerongkongan itu juga harus putus. Tapi yang pokok putus itu yang tengah. Yang tengah. Jadi tiga-tiganya harus putus. Yang di sini dua biasanya. Yang di pinggir itu. Yang pokok tengah itu. Kenapa leher yang disembelih itu, lehernya kok bukan yang lain? Karena mempercepat kematian dan juga mempercepat habisnya darah biasanya gitu. Habisnya darah. Makanya berhubungan dengan ini sedikit nyimpang, kemudian
Kalau ada yang step ya, step yang panas tuh ya, yang itu bagusnya itu di kompresnya di leher, bagusnya itu leher bagusnya, terutama yang untuk menghangatkan darah, maksudnya menghangatkan darah, atau kalau terlalu hangat untuk mendinginkan darah ya. Soalnya kan dia dikompres teh, lami itu, tapi pami di leher cepat untuk menurunkan hangatnya darah ya. Itu hubungan sarang masalah ya. Itu ilmu anyar ya, ilmu baru. Hanya masuk masirahna. Ya. Kamu masuk masirahna. Masirahna. Oh. Lami tapi prosesnya cepat di dia. Terus upami mancit entong di pokoknya yang anu saya kan ya. Itu nyuwal yurih dabihatahu. Kemudian dipermudah binatang sembelihannya, dipermudah. Tidak boleh disiksa. Nah ini mungkin yang tidak tahu, yang banyak tidak tahu. Dulu di Kulunan Al-Imam teh air mencit hayam enjing teh ya wayah-wayah duha lah jam-jam salapanan gitu. Dugikan wayahana ayeuna wayah isa ayeuna can pae kapungkur teh. Jadi dongkap ka mama ka dia teh. Jadi ayam tadi pagi disembelih sampai sekarang belum mati. Sampai sekarang tuh sampai isa gitu ya. Ya sampai wayah kia teh. Datang ke dia teh. Kira naon itu teh. Cantosan pae gitu ya. Itu sebetulnya kalau yang lambat mati, tapi ini jangan ya. Ini saya ngasih rahasia, tapi rahasia ini jangan diterapkan, jangan dipraktekkan, akan mengalami begitu nanti. Kadang-kadang ini bagian penyiksaan, tapi jangan. Ini saya bukan mengajarkan, saya melarang malah. Jangan melaksanakan. Sebab nanti ayamnya mungkin lama matinya. Mungkin kalau jantan masih kongkorongong kayaknya. Hayam tosiana teh. Iya. Tosiana tos non putus. Tapi bisa kongkorongong. Ini jangan dipraktekkan. Itu biasanya ditutup telinganya. Tutup telinganya. Jadi telinga ayam, bukan telinga orang. Telinga no mancina ditutupan, ayamnya kongkorongong itu dia berarti aja. Ayam kontak batin tuh, Pak. Ya telinga ayam nak entong teh. Jadi ya kermancina entong metu jalina. Itu biasana paehna dina, mun teu paehna dina biasana eta teh barudak anu bangor biasana kangge ulinan ambeh nyada deui gitu ya kongkorono kan hebat ada tuh unik ya bisikina viral entong eta menyiksa gitu ya bisik gitu ya. Karena enak usum-usum gitu enak mah usumnya aneh-aneh gitu. Tapi ya dosa ya mantong ya entong gitu ya. Itu pengetahuan ya, pengetahuan kan orang. Kalau kejadian pengalaman seseorang ini Gimana? Kuncinya terbaik karena lelempangan kena gitu. Jadi rawas ditewak di kuncit deh. Tinggal itu nak putus tuh. Iya nak tenggorokannya itu. Tadi jadi rada ragu, tadi rada tuh tega. Ya gitu mungkin ada yang belum putus mana dia? kalau putus ada yang tersumbat telinganya biasanya. Jadi gitu kalau itu ada yang bunyi, ada yang jalan, ada yang lama matinya. Kalau telinganya itu. Ya kalau tidak sengaja dia mudah-mudahan diampuni dosanya mudah-mudahan. Tapi kalau sengaja termasuk penyiksaan. Nggak boleh. Ini jangan coba nanti nggak boleh. Bagian dari penyiksaan. Allahu a'lam. Coba pengalamannya. Udah sekarang yang tadi hewan yang ketabrak ke motor mobil cepat sembelih biasa. Nah kalau setelah disembelih bergerak, maka hewan itu
halal untuk dimakan. Tapi kalau sudah disembelih memang langsung lemes gitu ya, mati, itu berarti sudah bangkai sebelum disembelih tadinya. Kayak kita tadi. Ya, berarti itu tidak boleh dimakan. Jadi kalau yang ditabrak itu dilihat setelah disembelih, dilihat setelah disembelih. Kalau setelah disembelih itu memang tidak bergerak sama sekali, gitu ya. Geraknya biasanya matanya ya, di matanya dan di bagian yang lain. Ya. Gitu. Jadi lihat geraknya setelah disembelih. Kalau setelah disembelih masih bergerak, berarti itu halal untuk dimakan. Tapi kalau sudah tidak bergerak setelah disembelih, itu memang dari tadinya sudah bangkai, tidak boleh dimakan. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Apalagi Kalau menyembelih ayam tuh suka melihat rata-rata dipegang seorang yang seorangnya yang motongnya dipegang jangan-jangan gitu. Nah terus kalau kejadiannya yang motongnya itu sendiri, misalnya pengalaman diinjak sendiri, dipegang sendiri, tidak apa-apa. Bapak kalau mati aja ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Di Arab juga satu orang. Coba lihat ketika nyembelih dam tuh, itu kayaknya orang Afrika itu orangnya, kelihatannya itu Afrika. Itu nyembelih kambing tuh sendiri dan tidak diikat, dilepas saja talinya semua. Ditebas gitu ya? Iya, enggak juga. Tapi dia bisa ya punya ilmu untuk menjatuhkan kambing itu ya. Memang ada ilmunya. Oh. Ada ilmunya. Boleh pakai. Dan ada doanya juga. Ada doanya agar binatang yang buas bisa jinak. Ada itu. Dan ada juga, bukan hanya doanya, juga ada perlakuannya juga. Disebut dalam doanya itu, misalnya diusap-usap di dahinya, di sininya itu. Jadi ketika mendoakan itu diusap di dahinya, itu nanti langsung bisa jinak itu. Tapi ini juga yang ahli ya, yang ahli itu. Ahli ya. Jadi adegan begini jangan ditiru kecuali oleh yang ahli gitu ya. Artinya memang sudah pakar gitu ya, sudah teruji segala macam. Tapi ada doanya, itu. Doanya. Dulu dikasih oleh mama itu di mana? Lupa doanya saya itu. Ada dikasih doa begitu itu. Kalau kudu tega kayak tega mah terjadi. Ada doanya. Nah nanti ada sembelihan yang bukan dalam keadaan normal ya, gitu ya, dalam keadaan darurat. Misalnya kambing, sapi ketika mau disembelih kabur, kemudian jatuh ke sumurnya dalam, gitu ya, kan susah itu gimana nyembelihnya itu, gitu ya. Mun kambing mah gampang, mungkin ya masih gendara daya. Mun sapi gitu ya, mana sapi limusin no agong misalnya gitu ya, no agong tuh. Rak-rak ke sumur, kumaha itu teh ieu teh. Hese. Eta mangga sembelih sabisana, bagian mana oge sanes leherna mangga teuing. Pokona dugikeun ngepae. Sasampena bener mana. Sasampena gitu ya. Yang diangkat sebenarnya ge lebih bagus gitu. Tapi paminta diangkat oge misalnya dipencit di jero sumur, kumaha meunangna manana bae. Dan dugikeun ka pae teh naon-naon. Wallahu a'lam. Kan banyak tuh kadang-kadang ketika hari raya kurban tuh ada aja tuh sapi jatuh ke parit gitu ya. Gampang sekarang jatuh ke parit, ada gitu ya, dikatrol gitu, gampang sekarang. Tapi di fikih kondisi yang sangat sulit sudah disediakan hukumnya. Barangkali sulit ya mengambil sapinya itu, ada di jurang, ada di sumur misalnya, sulit, itu sudah disediakan ininya, hukumnya, caranya. Wallahu a'lam. Nanti juga unta, sapi, domba, ayam beda istilahnya
dalam menyembelih gitu. Gitu ya. Istilahnya ada dzabihah, ada an-nahr istilahnya. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbikal anhar. Anhar ada an-nahr, ada akar istilahnya gitu ya. Itu beda-beda. Beda-beda istilahnya itu menunjukkan beda tempat nyembelihnya juga, lehernya itu. Kalau sapi juga domba itu leher yang dekat ke kepalanya, sininya itu. Tapi kalau unta biasanya leher yang dekat ke badannya, sininya. Jadi di leher bagian bawah ya, leher bagian bawah kalau unta itu. Dan juga cara menyembelihnya untuk unta, pokoknya suku harupna saparuh ngadepak gitu ya, separuh baru begini, itu langsung diinikan. Jadi kalau unta tuh tidak ditidurkan, tapi dalam keadaan apa sidekuk ya, suku harupna teh sampai separuh gitu teh, itu langsung disembelih biasanya. Gitu. Jadi beda-beda ininya. Yang mudah-mudahan kita ini mudah-mudahan diberi oleh Allah kemampuan untuk melihat mungkin di tempat sembelihan di Mekah, mudah-mudahan ya. Amin gitu ya. Kalau sudah melihat itu umroh atau haji gitu ya. Maksudnya ninggal itu unggul ya ente kan gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimampukan haji dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalian lihat-lihat yang aneh-aneh begitu itu. Misalnya lihat sembelihan unta ya. Kalau nyembelih domba sudah banyak ya. Nyembelih sapi sudah banyak. Coba lihat orang nyembelih unta atau gimana. Nanti sebagai oleh-oleh untuk cerita gitu ya kan gitu. Kan di Al-Qur'an juga di surat Al-Hajj itu yang paling penting tuh haji itu sebenarnya bukan zikir. Bukan zikir, zikir itu nomor 2 di Quran tuh. Yang paling banyak itu adalah liyashhadu manafi'a lahum, mengambil manfaat-manfaat dari tempat-tempat manasik haji itu. Gitu. Ini barangkali nanti ada yang mau haji atau umroh, itu zikir itu nomor 2 itunya itu. Urutan keutamaannya itu. Utamaannya. Ya barangkali kan nanti biasanya ini yang sudah pengalaman haji atau yang mau mengalami haji juga kadang-kadang kan melihat doanya kan segepok sudah mulai pusing gitu. Kan haji sekali, kewajiban haji kan sekali seumur hidup. Itu biasanya persiapan haji itu waktu berangkat. Untuk belajarnya itu. Dimana kalau dikumpulkan doanya segini itu, lihat doanya segepok sudah pusing gitu. Apalagi nanti banyak orang tawaf segala macam itu. Doanya bisa dibaca, enggak usah pusing-pusing. Terus tingkatan keutamaannya nomor 2 ya. Setelah mengambil manfaat. Di Quran di surat Al-Hajj disebut liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah wa yadhkuru liyashhadu manafi'a lahum. Agar orang yang naik haji itu menyaksikan manfaat-manfaat ya. Kayak tadi itu, misalnya menyaksikan pemotongan, banyak punya ambil manfaat-manfaat yang banyak. Tempat motong kan itu. Tempat motong silakan. Gitu ya. Misalnya kan tempat perangnya Nabi, ambil manfaatnya. Lihat misalnya tempat Nabi di Gua Hira gitu ya. Ambil manfaat. Itu yang paling pentingnya manfaatnya. Baru kata Al-Qur'an wa yadhkuru ismallah ya. Dan agar berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut pertama malah liyashhadu manafi'a lahum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak hikmah bagi kita. Mudah-mudahan perhatikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting dari semua ngaji hadis Nabi adalah mudah-mudahan di akhirat kita diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling puncak. Di samping kita tahu isi-isi hadis Nabi, tahu nama sahabat yang membawakan hadis, tapi yang paling penting adalah mudah-mudahan dapat syafaat, bertemu dengan Nabi, diperhatikan Nabi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shfa'na bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Isfa'na ya Allah. Allahumma nas'aluka ya Allah murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.